Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas struktur data udah masuk ke double linked list ya. Di double linked list ini perbedaannya dengan linked list dengan single linked list adalah terletak pada referensi ya. Jadi kalau double linked list ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada node, yang kedua itu ada next pointer ya, yang ketiga ada prep pointer ya, atau pointer sebelumnya. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah node, sebuah node pertama ya. Nah, ini ada bagian datanya yang berisi nilai nanti. Kemudian di sini ada pointernya. Pointernya ini ada dua, ada next ya, dan ada previous ya, prep atau prep ya. Nah, jadi kalau ditanya apa itu double linked list, double linked list itu adalah linked list yang mempunyai 3 komponen ya. Nah, ini bisa nol, bisa non ya, istilahnya aja itu yang berbeda, tapi maksudnya sama ya, artinya tidak ada nilai ya. Jadi kalau node pertama, kita buka dulu editor codingnya, Picam. Kalau kita lihat di sini di double linked list, pertama kan seperti biasa kita buat dulu sebuah kelas, itu kelas node ya. Nanti yang kedua baru kelas linked listnya. Di sini untuk linked listnya kita kasih nama kelas double linked list. Nah, untuk kelas node ini adalah tujuannya untuk membentuk ini, ini ya, node baru dengan datanya itu masih belum diisi ya. Jadi di sini nanti di input sesuai dengan variabel data. Variabel datanya kalau sudah terisi otomatis akan terisi. Sedangkan untuk pointer next itu masih nol atau non, dan untuk prep itu masih nol atau non juga ya. Jadi ini adalah fungsi dari dep inisiasi yang ini. Nah, hasilnya adalah ini, sebuah node yang masih kosong dengan datanya juga masih belum terisi. Ya, kalau nanti data sudah terisi 1, maka situ otomatis akan terisi angka 1. Yang nextnya juga masih non atau 0, dan prepnya juga masih non atau 0 ya. Nah, kemudian untuk mengisi si double linked list ini, maka kita buat sebuah kelas double linked list ya, dengan inisiasinya itu adalah head ya. Headnya kita definisikan dulu. Nah, jadi ini ada sebuah head. Nah, head itu kan yang ini ya, ini kan head ya. Jadi si head ya, nah ini head, nah anggap aja ini head. Nah ini kan head, ini head dari node pertama ya. Nah, head node pertama. Nah, si headnya ini kan masih kosong otomatis ya, non, anggap ini belum ada nilai ya. Ini pertama masih kosong ya, belum ada nilai. Nah, seperti ini lebih tepatnya. Jadi node-nya juga masih kosong, belum ada nilai. Nah, headnya juga otomatis non ya, masih kosong. Nah, kemudian kita akan membuat fungsi menambah ya. Nah, fungsi menambah kita kasih nama append ya. Append dengan variabelnya adalah self itu artinya node itu sendiri. Kemudian kasih variabel data ya. Variabel data ini sesuai dengan yang ada di kelas node ya. Kita kasih variabel data. Nah, berarti kan node ini akan bertambah 1 lagi kan ya, akan bertambah 1 lagi. Jika headnya masih kosong, maka dia akan membuat node baru kan gitu. Dia akan membuat node baru ya.
dimana yang prepnya masih non dan kemudian headnya menjadi node yang baru ya, berarti node yang baru ya, yang baru terbentuk ya, node yang kedua itu ada di head di headnya itu berpindah ke node yang baru ya. Nah, tapi kalau dia sudah terbentuk node yang pertama, maka node-nya akan berisi data ya. Datanya tergantung, kalau diisi angka 1 ya, maka node-nya akan berisi angka 1 ya. Kurang lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, ini jadi kalau di secara logikanya nih, begitu dia sudah terbentuk node baru, node yang kedua ya, maka posisi headnya akan pindah ke pointer yang baru ya, berpindah ke node yang baru, itu posisi headnya itu berpindah ke data yang baru. Maka di situ ada looping ya, untuk untuk membuat isi yang baru tadi. Posisi headnya adalah head berikutnya, kemudian ada di node yang baru, kemudian prepnya adalah di posisi headnya itu untuk posisi prep ya, berarti adanya di node yang baru. Nah, nextnya berarti kan masih non ya. Ini yang nextnya ini kan berarti masih non. Kalau diisi misalkan angka 8 ya, yang kedua ya, yang pertama sih 10. Nah kan dia berarti kan kalau dia masih non kosong, nah berarti kan dia akan terisi angka 10 kan, terisi angka 10, dimana prepnya non atau 0, kemudian nextnya juga non ya, dan akhirnya akan terisi dengan data yang baru tadi itu 10. Nah selain itu, kalau dia sudah ada, maka dia akan membentuk node yang baru, kan gitu logikanya nih. Node yang baru terbentuk, kemudian si headnya berpindah ke node yang baru. Nah, kemudian si headnya ada di node yang baru, kemudian prepnya akan berpindah ke node yang sebelumnya ya, headnya akan sesuai dengan head sebelumnya ke 10. Nah yang nextnya itu masih kosong ya, 0 ya, atau non ya, itu logikanya. Jadi dia begitu terbentuk 8, dia data yang baru nih 8, maka si prepnya akan mengarah ke node sebelumnya. Yang next akan ke nol atau non ya, gitu ya. Nanti kalau ada inputan yang baru lagi, headnya akan pindah lagi ke inputan yang baru. Seperti itu logikanya. Nah, lalu kalau diisi ya, kita tentukan diisi di sebelah mana, itu bisa. Jadi si previous ini bisa kita arahkan, misalnya kita mau ngisi ke yang sebelum angka 10, nah itu bisa, nanti dia akan tampil di sebelum angka 10. Jika kita jalanin ini yang prepennya, ini kan yang prepennya kan untuk membuat node yang sebelumnya, nih, membuat node sebelumnya. Kita jalanin dulu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan kalau inputannya kan ini ada 1, ini yang append 2 sampai 4 nih. 1, 2, 3, 4 ya. 1 sampai 4. Ini inputan yang normal ya, yang next ya. Ketika kita kasih previous sebelumnya ya, inputannya 0, maka dia akan mengisi yang sebelum next tadi ya, yang sebelum node yang pertama tadi, itu sudah 1, sebelum 1 dia akan ngisi 0, kemudian sebelumnya lagi akan ngisi 5. Nah itu kalau secara logika pada saat dijalankan seperti itu ya. Jadi yang previousnya itu dikasih fungsi dengan nama prepen. Nah ini dia akan ngisi sebelum node yang pertama tadi. Jadi di sini kalau yang untuk nyetaknya masih sama ya,
pertama posisi head, tentu posisi head dulu. Setelah itu di looping posisi head itu di datanya, isi datanya dicetak ya, posisi headnya isi datanya dicetak ya. Jadi head self titik head titik data ya. Kalau datanya ada tadi 1, 2, 3, 4 ya dicetak ya. Dan next itu berikutnya. Nah, karena berikutnya kita nyetak previous, maka yang dicetak berada sebelum di node pertama. Ini juga sama logikanya, nyetak sebelumnya. Jika headnya masih kosong ya, tapi kan headnya kan sudah ada isi datanya, berarti yang selain itu berarti headnya sudah ada isi datanya, yaitu tadi berisi angka 1 ya, berisi angka 1. Kemudian maka prepnya menjadi node yang baru, membentuk node yang baru yang berisi angka 0 tadi ya, berisi angka 0. Nah, kemudian itu menjadi headnya menjadi berpindah ke situ, ke node yang baru yang prep sebelum, maka headnya jadi pindah ya ke node yang baru. Kemudian node prepnya dikasih nilai non, udah berpindah karena headnya sudah berpindah ke prep yang baru. Nah, tadi tuh, pada saat kita append 1 cetak, 2 cetak, 3, 4 ini next ya. Pada saat kita prep, kita cetak, maka dia akan mencetak ke sebelum node yang pertama itu 0. Nah, kemudian kalau belum nyetak kan dikasih nilainya 0 ya, atau 0. Kalau kita isi lagi dengan angka 5 ya, ini kita isi lagi dengan angka 5 di sini, maka dia akan mencetak ya sebelum prep ya, prep node yang berisi data 0 ya. Maka tuh si headnya berpindah tuh ke data yang baru, itu data 5 prep gitu. Tapi kalau kita isi lagi dengan append, nambah, nanti dia akan ke sini. Misalkan kita isi dengan di sini objek ya, dia sebagai objek ke sini, penghubung antara inputan dengan fungsi ya, yang ada di kelas doubling list. Nah, ini kita isi dengan nambah ke depan next ya, yang next kita isi. Nah, misalkan kita isi dengan 6 ya, nah, maka dia akan 6 ini kan dia next yang ini kan dibaca tadi itu. Ini yang else nya tadi ya, ada datanya. Begitu dia di sini ada datanya, pindah ke node yang baru. Pindah ke node yang baru. Nih, dia akan pindah ke node yang baru. Oke, dia pindah ke node yang baru. Datanya tadi kita isi 6, headnya berpindah ke next ya, berarti ke next ke yang baru, ke new node ya. Prepnya berada di posisi 4 ya, node sebelumnya itu 4. Kemudian yang next yang ini yang 6 nextnya 0 ya, atau non ya, kosong, belum ada datanya. Maka ini menjadi tile ya, menjadi tile di sini. Jadi dia tilenya bisa 2 nih, ada tile next, ada tile prep ya, tile prep. Jadi tilenya dia ada 2. Itu untuk materi kita kali ini terkait dengan doubling list secara gambaran logikanya seperti itu. Jadi ini adalah cara menyimpan di memori ya, dengan menggunakan struktur data ya. Ada array yang hanya statis ya, dan kemudian ada single linked list yang hanya pointernya 1, dan ini yang pointernya ada 2, itu doubling list. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini ada multiple linked list ya. Ada multiple linked list, ada juga circular. Nah, circular linked list, jadi selain ada single, ada double, juga ada circular linked list. Nah, ini bentuknya lingkaran. Dia sama, ada next, ada pointer next, ada pointer prep ya. Nah, pointer prepnya dan next-nya itu
ke tail ya. Jadi tailnya mengarah kepada pointer neck ya, tailnya terakhir. Di sini ada neck, ada prep ya. Nah sini prepnya mengarah pada tail ya. Tadi kan sudah tadi ilustrasiin ya. Ini kan dia, nah berarti kan ada dua tail nih, ada tail prep, ada tail neck ya. Tuh. Kemudian selain circular ada juga multiple link list. Nah ini dia cirinya adalah banyak pointer. Nah ini pointernya banyak, begitu juga node-nya banyak ya. Nah, kita bahas soal nomor 1. Dalam single link list, setiap node dari link list memiliki dua komponen. Nah, nilai aktual dari node dan referensi ke node berikutnya. Nah, ini mah pengertian single link list ini harusnya. Ini mungkin maksudnya ini nih, double link list ya. Kalau double link list lebih tepatnya harusnya 3 komponen, memiliki 3 komponen gitu. Nilai aktual dari node dan referensi neck dan prep gitu. Pengertian dari double link list baru pas ya. Ini maksudnya C nih, coba double link list karena kita bahas kan ini sekarang double link list. Kita lihat di sini ada coding dengan variabelnya adalah self. Nah self itu maksudnya node ya. Jika node awal ya adalah kosong atau tidak ada isinya ya. Nih kita lihat ini yang mana tuh. Keadaan node sedang ditunjuk pintar bukan, berusaha pakai variabel ini ya, variabel self atau node start node. Awal node adalah none ya, nih atau tidak ada nilainya. Jawabannya ini bukan nih, itu bukan. Sekarang nomor 3, link list yang dimana yang pada setiap node memiliki banyak pointer. Tadi banyak pointer adalah multiple link list. Nah jawabannya kalau single cuma 1 naik, kalau double 2 naik sama prep ya, multiple tadi. Nah, ini nggak ada istilahnya ini, ini nggak ada. Kemudian ada perintah insert in list. Nah, ini artinya menambah ya, memasukkan data nih atau elemen ya, menambahkan elemen sini. Bukan ngosongin, bukan nyisip, bukan nambah, bukan nambah di tengah, bukan hapus ya. Jadi nambah bukan elemen. Terakhir, nah perintah penghapusan elemen pada double link list salah satunya adalah bukan nama ya, tapi nilai itu tadi tuh value ya atau data. Jadi ada, kalau tadi saya input contohnya adalah 0, 5 yang prep, kemudian 1 sampai 6 yang next. Berarti ini menghapus berdasarkan nilai ya atau value atau data. Jadi bukan berdasarkan nama, bukan dengan cepat, bukan di tengah, bukan alamat kenapa ya. Jadi ini coba mau berdasarkan nilai type value atau data ya. Oke, itu untuk soal-soal latihannya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.